Salam budaya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya, karena kami akan memberikan berbagai informasi menarik untuk Anda. Kali ini kita akan mengupas asal-usul Candi Prambanan. Konon candi yang megah ini dibuat hanya dalam satu malam. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang Candi Prambanan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dibangun sebagai persembahan untuk Trimurti. Trimurti adalah 3 dewa utama dalam agama Hindu. Yang pertama adalah Brahmana, sang dewa pencipta. Yang kedua yaitu Wisnu, sang dewa pemelihara. Dan yang ketiga adalah Siwa, sang dewa penglebur. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli dari kompleks candi ini adalah Siwagra. Siwagra adalah bahasa Sanskerta yang memiliki makna rumah Siwa. Pada bagian ruang utama candi ini yang bernama Garbagriha, di dalamnya bersemayam arca Siwa Mahadewa. Arca tersebut memiliki tinggi 3 meter. Berdasarkan kehadiran arca tersebut, menunjukkan bahwa Dewa Siwa lebih diutamakan di candi ini. Candi Prambanan terletak di Desa Prambanan, tepatnya di Pulau Jawa. Berjarak sekitar 20 km sebelah timur kota Yogyakarta, 40 km sebelah barat kota Surakarta, dan 120 km sebelah selatan kota Semarang. Candi ini persis berada di antara perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Candi Prambanan dibagi menjadi 2, yaitu Kabupaten Sleman dan Klaten. Candi ini termasuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Candi Prambanan dicatat sebagai candi Hindu yang paling besar di Indonesia, sekaligus sebagai salah satu candi yang paling indah di kawasan Asia Tenggara. Arsitektur dari bangunan candi ini memiliki bentuk yang ramping, sesuai seperti arsitektur Hindu pada umumnya. Candi utama yang ada pada Candi Prambanan adalah Candi Siwa. Ketinggiannya mencapai 47 meter. Candi Siwa tersebut menjulang di bagian tengah kompleks, di antara gugusan candi-candi yang ukurannya lebih kecil. Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang adalah 2 tokoh dalam cerita rakyat Jawa Tengah yang dikenal sebagai legenda Candi Prambanan. Masyarakat tanah Jawa pasti tak asing dengan Candi Prambanan. Candi yang menjadi salah satu ikon wisata Jawa Tengah ini selalu banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Tak hanya karena bangunannya yang indah dan megah, Candi Prambanan juga menyimpan cerita rakyat menarik di baliknya. Hal ini jugalah yang membuat orang banyak tertarik ke destinasi wisata ini. Cerita rakyat adalah kisah yang diceritakan secara turun-temurun dan menyebar secara luas di suatu daerah. Cerita rakyat hadir berdasarkan kearifan lokal dan norma yang dianut masyarakat di daerah tersebut. Dalam perkembangannya, cerita rakyat sering digunakan sebagai sarana pendidikan, sarana hiburan, sarana penggalang, dan sarana untuk mempertahankan nilai dalam masyarakat. Cerita rakyat terdiri dari beberapa jenis, yaitu mitos, dongeng, dan legenda. Salah satu legenda paling terkenal di Indonesia adalah legenda Candi Prambanan di Jogja yang mengisahkan Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Alkisah dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan besar yang bernama Prambanan. Rakyatnya
hidup tentram dan damai. Namun, suatu hari kerajaan Prambanan diserang dan dijajah oleh negeri Pengging. Ketentraman kerajaan Prambanan menjadi terusik. Para tentara tidak mampu menghadapi serangan pasukan Pengging. Akhirnya, kerajaan Prambanan dikuasai oleh Pengging dan dipimpin oleh Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso adalah seorang yang suka memerintah dengan kejam. Siapapun yang tidak menuruti perintahku akan dijatuhi hukuman berat, ujar Bandung Bondowoso kepada rakyatnya. Ia juga memiliki kekuatan sakti dan mempunyai pasukan jin. Tidak berapa lama berkuasa, Bandung Bondowoso suka mengamati gerak-gerik Roro Jonggrang, yaitu putri Raja Prambanan yang cantik jelita. Cantik nian putri itu, aku ingin dia menjadi permaisuriku, pikir Bandung Bondowoso. Keesokan harinya, Bandung Bondowoso mendekati Roro Jonggrang. Kamu cantik sekali, maukah kau menjadi permaisuriku? Tanya Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang. Roro Jonggrang tersentak mendengar pertanyaan Bondowoso. Laki-laki ini lancang sekali. Belum kenal denganku langsung menginginkanku menjadi permaisurinya, ujar Roro Jonggrang dalam hati. Apa yang harus aku lakukan? Roro Jonggrang menjadi kebingungan. Pikirannya berputar-putar. Jika ia menolak, maka Bandung Bondowoso akan marah besar dan membahayakan keluarganya serta rakyat Prambanan. Untuk mengiyakan pun tidak mungkin, karena Roro Jonggrang memang tidak suka dengan Bandung Bondowoso. Bagaimana Roro Jonggrang? Desak Bondowoso. Akhirnya Roro Jonggrang mendapatkan ide. Saya bersedia menjadi istri tuan, tetapi ada syaratnya, kata Roro Jonggrang. Apa syaratnya? Ingin harta yang berlimpah atau istana yang megah? Kata Bandung Bondowoso dengan congkak. Bukan itu tuanku, jawab Roro Jonggrang. Saya minta dibuatkan candi yang jumlahnya harus 1000 buah. 1000 buah? Teriak Bondowoso. Ya, dan candi itu harus selesai dalam waktu semalam, ujar Roro Jonggrang dengan tegas. Bandung Bondowoso menatap Roro Jonggrang. Bibirnya bergetar menahan amarah karena sadar bahwa Roro Jonggrang tengah mengujinya. Namun ia bertekad untuk mewujudkan syarat yang rasanya mustahil bisa dipenuhi itu. Saat itu, Bandung Bondowoso berpikir bagaimana caranya membuat 1000 candi. Akhirnya, ia bertanya kepada penasihatnya. Saya percaya tuanku bisa membuat candi tersebut dengan bantuan para jin, kata penasihatnya. Ya, benar juga usulmu. Siapkan peralatan yang kubutuhkan. Setelah perlengkapan disiapkan, Bandung Bondowoso berdiri di depan altar batu. Kedua lengannya dibentangkan lebar-lebar. Pasukan jin, bantulah aku, teriaknya dengan suara menggelegar. Tak lama kemudian, langit menjadi gelap. Angin menderu-deru. Sesaat kemudian, pasukan jin sudah mengerumuni Bandung Bondowoso. Apa yang harus kami lakukan, Tuan? Tanya pemimpin jin. Bantu aku membangun 1000 candi, pinta Bandung Bondowoso. Para jin segera bergerak ke sana kemari melaksanakan tugasnya masing-masing. Dalam waktu singkat, bangunan candi sudah tersusun hampir mencapai 1000 buah. Sementara itu,
Diam-diam Roro Jonggrang mengamati dari kejauhan. Ia cemas mengetahui Bondowoso dibantu oleh pasukan jin. "Wah, bagaimana ini?" ujar Roro Jonggrang dalam hati. Ia mencari akal. Para dayang kerajaan disuruhnya berkumpul dan ditugaskan mengumpulkan jerami. "Cepat bakar semua jerami itu," perintah Roro Jonggrang. Sebagian dayang lainnya disuruhnya menumbuk lesung. Sekejap, semburat warna merah memancar ke langit dengan diiringi suara hiruk pikuk sehingga mirip seperti fajar yang menyingsing. Pasukan jin mengira fajar sudah menyingsing. "Wah, matahari akan terbit. Kita harus segera pergi sebelum tubuh kita dihanguskan matahari," sambung jin yang lain. Para jin tersebut berhamburan pergi meninggalkan tempat itu. Bandung Bondowoso tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menyaksikan para jin pergi begitu saja. Paginya, Bandung Bondowoso mengajak Roro Jonggrang ke tempat candi. "Candi yang kau minta sudah berdiri," kata Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung jumlah candi itu. Ternyata jumlahnya hanya 999 buah. "Jumlahnya kurang satu," seru Roro Jonggrang. "Tuan telah gagal memenuhi syarat yang saya ajukan." Bandung Bondowoso terkejut mengetahui kekurangan itu. Ia menjadi sangat murka. "Tidak mungkin," kata Bandung Bondowoso sambil menatap tajam pada Roro Jonggrang. "Kalau begitu, kau saja yang melengkapinya," katanya sambil mengarahkan jarinya pada Roro Jonggrang. Ajaibnya, Roro Jonggrang langsung berubah menjadi patung batu. Sampai saat ini, candi-candi tersebut masih ada dan disebut Candi Roro Jonggrang. Karena terletak di wilayah Prambanan, Jawa Tengah, Candi Roro Jonggrang dikenal sebagai Candi Prambanan. Di balik cerita rakyat yang terkenal tersebut, ternyata terdapat mitos yang menyelimuti Candi Prambanan. Mitos pertama adalah keberadaan cahaya yang sering muncul di sekitaran arca Dewi Durga. Cahaya ini berasal dari salah satu ruangan candi utama dan candi Siwa. Konon cahaya yang sering muncul dari arca Dewi Durga ini dapat memutus status lajang seseorang. Oleh karena itu, biasanya para anak muda yang tidak memiliki pasangan berebut mencari cahaya tersebut. Mitos selanjutnya adalah putusnya hubungan pasangan. Konon katanya, siapapun pasangan kekasih yang memasuki Candi Prambanan, maka mereka akan putus dalam beberapa hari ke depan. Mitos ini berawal dari kisah cinta Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang yang kandas karena memang keduanya memiliki banyak perbedaan, terutama Roro Jonggrang yang enggan menerima cinta sang pangeran. Yang ketiga yaitu misteri hewan aneh. Candi Prambanan kaya akan relief yang menggambarkan flora dan fauna Indonesia. Namun, ada beberapa relief yang tidak lazim seperti burung berkepala manusia dan sebagainya. Masih menjadi misteri, apakah ini imajinasi semata atau memang dulu sudah ada manipulasi genetik. Yang keempat, kemiripan dengan Angkor Wat. Angkor Wat adalah candi Hindu terbesar di dunia yang berada di Kamboja. Apabila dilihat sekilas dari kejauhan, arsiteknya mirip dengan Candi Prambanan. Mungkinkah Candi Prambanan terinspirasi dari Angkor Wat atau sebaliknya? Ini masih menjadi misteri. Yang kelima yaitu pembangunan candi hanya 1 malam. Konon katanya Prambanan hanya dibangun 1 malam saja oleh salah seorang pangeran dari kerajaan Pengging, yaitu Bandung Bondowoso. Ia terkenal dengan ilmu gaibnya dan diperkirakan bahwa Prambanan adalah hasil dari ilmu tersebut. Sebagai salah satu candi terindah dan termegah,
Candi Prambanan selalu menjadi daya tarik kunjungan para wisatawan. Tidak hanya berasal dari daerah saja, para wisatawan berdatangan dari luar daerah, luar pulau sampai luar negeri. Itulah tadi cerita dan mitos tentang Candi Prambanan yang megah. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kami akan selalu memberikan berbagai informasi menarik. Rahayu, Rahayu, salam budaya.